Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto 4 Kota Baru Yogyakarta. This is 102.1 Smart FM Yogyakarta. Selamat sore semua listeners. Apa kabar Anda di kesempatan sore kali ini? Ya, ketemu lagi dengan Hasta di sore kali ini. Kita di Smart Personality ya. Dari jam 16 sampai jam 17. Nanti kita akan bahas salah satu personality yang kemarin sih sudah 2 seputar kelemahannya, dan nanti juga dibahas kalau sudah tahu kelemahannya tentunya pingin dong mengatasi kelemahan itu biar menjadi sebuah sesuatu yang positif itu ya. Kalau kemarin sanguinis, kemudian melankolis, yang sanguinis itu mempunyai keywordnya itu fun way, kemudian melankolis itu ready way. Nah, untuk seri kali ini kita akan membahas koleris ya, yang my way. Itu yang punya kemauan keras, independen, yang memiliki visi praktis, kemudian produktif, tegas gitu ya. Nah, juga ini dari sisi yang lain dingin, kemudian cepat puas diri, namun juga ceroboh katanya itu ya, dominan, sulit mengampuni, sarkastis, namun juga pemarah dan cenderung kejam, itu negatifnya ya. Wah, nanti akan kita bahas semuanya itu tentunya di Smart Personality untuk edisi di sore kali ini, hari yang ke-8 di bulan Maret 2016. Dan untuk smart listeners yang tentunya ingin bergabung, boleh sekali ya, silakan. Anda bisa ke 081568966666 atau bisa juga telepon langsung ke 557760 ya, 557760. Dan untuk yang ketinggalan episode kemarin, karena ini episodenya berlanjut terus gitu ya. Nah, Anda bisa telepon ke 557760. Nanti kita akan guide deh gimana untuk dapetin CD-CD dari kemarin yang sudah tayang itu ya. Dari episode 1 sampai episode ke-5. Dan ini episode yang ke-6. Wah, sudah panjang episodenya ya. Oke, langsung kita sapa. Seperti biasa ini ya, ada Mas Hermansyah. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Mas Hermansyah. Halo, selamat sore Mas Hasta. Kehujanan ya. Tapi hujannya membawa rezeki ini. Membawa rezeki. Oh iya. Banjir order. Oh iya, amin. Iya. Disyukuri semuanya ya Mas ya. Walaupun hujan tetap disyukurin, enggak hujan disyukurin. Jangan banyak mengeluh gitu ya. Amin. Itu kalau mengeluh itu termasuk personality apa nanti ya? Wah, itu rahasia dong. Oke, dan untuk semua listeners yang mau gabung silakan sekali lagi di 081568966666 atau bisa juga telepon langsung ke 557760. Tadi sedikit sudah saya sampaikan Mas Hermansyah bahwa hari ini kan di edisi yang ke-6 ini kita mau bahas seputar my way. Ya, betul, my way. Koleris itu ya. Ya, kelemahan seorang koleris ya. Nah, ini langsung aja Mas. Tadi sudah sedikit saya bocor-bocorin bahwa seorang yang koleris itu orangnya cenderung dingin, kemudian cepat puas diri itu ya Mas ya. Iya. Kemudian juga ceroboh gitu. Nah, tentunya kan setelah kita tahu kelemahan ini, pengen dong nggak cuma dibiarin aja, tapi diatasi gimana untuk mengendalikan. Saya mengendalikan ya apa ya? Mengatasinya ya. Oke Mas, gimana nih Mas? Ya, jadi setiap personality itu memiliki kekuatan dan memiliki kelemahan. Untuk yang kekuatan kita bahas nanti ya, di episode berikutnya. Kemarin kan kita udah bahas kelemahan dari seorang melankolis minggu lalu. Sebelumnya sanguinis ya. Nah, yang penting setelah kita tahu kelemahan kita itu apa, kita mau mengatasinya. Bukan bersembunyi di kelemahan kita. Betul. Kebanyakan dari di lapangan yang saya temui, kasus yang saya temui adalah banyak dari para teman-teman yang bekerja, pengusaha atau yang berkeluarga, anak, orang tua, berusaha malah bersembunyi di kelemahan itu. Contohnya umpamanya sanguin itu kelemahannya pelupa, sanguinis. Yang menonjol itu pelupa dia. Nah, kadang-kadang seorang sanguin pada saat dia hilang sesuatu, ya, dia cenderung meminta minta pengertian, minta persetujuan kepada sekelilingnya, dan dia mengatakan, kamu kan udah tahu aku ini pelupa gitu. Dan itu diulang-ulang, bukan sekali loh ya. Kalau sekali kan wajar.
pelupa. Itu benar lupa Nah, itu ya. betul lupa. Tapi kalau udah berulang kali itu tuman namanya. Gitu. Nah, setelah kita tahu, kita mau nggak mengatasinya. Terus yang melankolis kelemahan utamanya dia terlalu perasa, baper. Ya, jadi dikit-dikit tersinggung. Apa istilahnya, terlalu fragile ya. Kayak gelas itu sensitif, mudah pecah gitu kan ya. Nah, kadang-kadang seorang sanguin lagi bercanda nih dengan si melankolis. Dia ada kata-kata yang terlalu sarkasme, kata-katanya terlalu kasar gitu. Si melankolis langsung tersinggung, langsung baper gitu kan ya. Nah, kalau kita tahu bahwa personality kita dominannya di melankolis dan kita mengalami ketersinggungan itu, belajarlah mengatasinya. Gimana cara mengatasinya? Mengendalikan emosi kita. Ya, belajarlah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Gitu ya. Apalagi kalau dengan sanguin, karena sanguin itu dia berkali-kali melakukan kesalahan tapi dia merasa tidak bersalah. Wah, ini itu sanguin. Nah, itu kelemahan utama dari si melankolis. Nah, kalau si koleris, ya, koleris ini kelemahan utamanya adalah dia nggak sabaran. Kelemahan utamanya nih. Nggak sabaran orangnya ya? Nggak sabaran. Jadi dia pokoknya segala sesuatu pengen sakjek saknyek gitu. Oke. Seperti itu. Nah, jadi kita akan bahas nanti. Hari ini totalnya koleris, ya. Apa saja sih yang menjadi kelemahan koleris? Terus bagaimana solusinya? Oke. Seperti itu. Oke, nanti kita bahas ya, Mas. Kita harus break dulu sebentar nih. Baik, kita masih di Smart Personality dan silakan untuk yang mau gabung di 557760 untuk telepon langsung dan sekaligus bisa dong ditanya-tanya ke Mas Hermansyah di sore kali ini yang mau ikutan untuk tahu lebih jauh seputar personalitinya. Tidak terbatas pada yang dibahas di sore kali ini ya seputar personality yang koleris, tapi untuk Anda yang ingin tahu personality Anda, silakan lewat telepon. Nanti kita coba analisa itu ya, Mas ya. Dan ini insya Allah tidak ngawur itu ya, Mas ya. Ada dasarnya itu ya. Karena ada bukunya. Ada bukunya juga, terus ada studi kasusnya juga gitu ya. Bahkan risetnya ini sebelum Florian Littler itu membuat buku Personality Plus itu, beliau risetnya 25 tahun ternyata. Itu waktu yang cukup lama. Cukup lama. Dan memang ini ilmu yang cukup tua juga, karena yang menciptakan Personality Plus ini, tempat karakter ini adalah Hippocrates 400 tahun sebelum Masehi. Kita kayaknya belum lahir ya? Nggak tahu, Mas ya. Masih embrio. Oh ya, di studio ini juga hadir teman kita ya. Ada Alina Putri namanya. Alina Putri. Iya. Alina Putri apa, Mas? Melankolis ya. Oke. Tadi sepintas waktu salaman itu udah kelihatan cara salamannya melankolis. Sebetulnya jadi sering baper ya. Sering baper. Tapi ada sanguinis juga. Iya, perpaduannya sanguinis. Gitu ya, Lin. Kemarin sempat dibahas sanguinis juga ya. Iya, sempat dibahas sanguin, terus sekarang ada melankolis gitu. Ini pinter merangkai surat atau merangkai surat-surat cinta itu jago dia. Romantis ya berarti. Rayuannya maut? Iya, begitulah. Dan banyak pria yang kecewa sama dia. Aduh. Berguguran. Udah married, Anin? Belum. Oh, belum ya? Belum, masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Iya. Coba ingat-ingat udah berapa mengecewakan. Kan terus sampai ke sana nih kita. Dia sering PHP nih. Masih PHP ya. Karena karakternya itu ya. Iya. Bisa dilihat lagi dia Mas. Betul. Wah. Tapi itu sebuah kesenangan bagi seorang sanguin. Ini membuat lawan jenis penasaran itu sebuah kesenangan, hiburan. Oh gitu ya. Langsung senyum karena mungkin pernah mengalami hal itu. Mungkin secara nggak sadar kayaknya. Gitu. Tapi nggak sadar udah sering dilakukan. Oh ya. Benar juga sih. Jadi udah berapa nih berguguran? Udah berapa ya? Satu lusin? Aduh ya. Oke. Alin ini punya karakter melankolis yang perpaduannya sama sanguinis ya. Iya. Oke. Tapi sore kali ini Alin kita bahas yang koleris. Ini kebetulan kan
mamanya Alin koleris juga. Jadi kan nanti bisa ngobrol juga seputar mamanya juga boleh, ya. boleh, Oke. boleh. Mas tadi gimana orangnya cepet ini ya? Pingin Ya, yang jadi koleris. koleris ini beberapa kelemahannya. Yang pertama itu dia terlalu kerja keras atau workaholic. Workaholic ya. Ya, workaholic. Jadi orang-orang koleris ini dia terkadang lebih memprioritaskan pekerjaan daripada keluarga. Terkadang. Nah, padahal yang saya belajar adalah prioritas hidup itu. Prioritas hidup. Nah, ini tambahan ini di luar Personality Plus. Prioritas hidup ini alhamdulillah kami sudah terapkan juga. Udah 15 tahun terakhir ini kita praktekkan. Jadi prioritas hidup kita kalau kita betul-betul mau bahagia ya. Bahagia itu bukan dari sisi materi saja loh. Banyak hal. Banyak hal ya. Banyak. Ada 12 poin yang membuat seseorang bisa dikatakan sukses dalam hidupnya kalau dia memenuhi 12 syarat itu, 12 poin itu. Nah, kalau kita mau betul-betul sukses yang seimbang, kita harus berani membuat satu prioritas dalam kehidupan kita. Yang kami belajar dan udah kami praktekkan adalah prioritas hidup yang pertama. Yang pertama prioritas hidup kita adalah Tuhan. Yang pertama. Yang kedua prioritas hidup kita adalah keluarga. Keluarga ya. Oke. Yang ketiga prioritas hidup kita adalah pekerjaan. Yang keempat prioritas hidup kita itu baru bisnis. Berbisnis ya. Baru bisnis ya. Yang kelima baru sosial. Oke. Seperti itu. Nah, terkadang personality koleris ini itu terbalik. Yang prioritas pertama itu kadang-kadang pekerjaannya. Pekerjaannya. Oh, jadi pekerjaan yang pertama. Karena dia memang pemburu karir. Koleris ini. Dia lebih berharga memegang satu jabatan walaupun income-nya mungkin di jabatan itu rendah. Beda dengan melankolis. Kalau melankolis dia pemburu dolar itu. Pemburu dolar. Dia nggak penting jabatan, yang penting income gue gede. Gitu. Tapi kalau koleris ini, seandainya dia nggak digaji pun, asal dia dikasih kekuasaan, kasih jabatan, dia tetap mau kerja. Kerja gitu ya. Gitu. Makanya ini satu kelemahan sebetulnya. Di satu sisi dia kekuatan, tapi satu sisi dia kelemahan. Dia terlalu pekerja keras, workaholic. Workaholic ya. Nah, yang penting setelah kita tahu kelemahan kita mau mengatasi kelemahan itu. Apa solusinya? Solusinya belajarlah relax. Belajar relax ya. Belajar relax. Relax itu maksudnya jangan merasa bersalah pada saat Anda tidak mengerjakan apapun. Seorang koleris sering banget kayak gitu. Iya, dia kalau nggak ada aktivitas itu dia merasa bersalah. Bahkan koleris itu kalau dia hari libur, long weekend gitu, itu badannya sakit-sakit. Karena nggak ada yang dikerjain gitu ya. Badan sakit-sakit. Jadi belajar relax, santai. Belanda masih jauh kok. Nah, terus dia harus berani juga merencanakan liburan. Merencanakan liburan, tapi betul-betul yang real liburan loh ya. Bukan liburan sambil bekerja. Karena kadang-kadang koleris ini liburan pun masih sambil kerja. Masih bawa berkas, masih bawa handphone, masih telepon kantor dan sebagainya. Betul-betul belajar. Belajar itu berarti ada proses. Yang namanya belajar ada proses. Jadi bukannya bim salah bim kayak membalik telapak tangan. Iya. Jadi dia harus belajar. Memang tidak bisa seketika. Nah, saya kebetulan sama istri kami ada kolerisnya juga. Jadi kalau liburan tuh masih sering sambil kerja. Sampai anak-anak tuh komplain. Nah, sekarang kita masih terus belajar bagaimana pada saat kita liburan itu tidak bawa berkas kerjaan dan tidak bawa handphone. Benar-benar liburan. Kalaupun toh dibawa, handphone dimatikan. Ya, jadi kita setel ya mungkin flight mode ya, atau mungkin ya kita off kan lah. Nanti kalau mau ngidupkan mungkin malam pas anak-anak udah tidur dah kita hidupkan. Atau pagi-pagi sekali gitu. Habis itu udah kita off kan lagi. Disiasati gitu ya Mas? Ya, itu pun kami kadang-kadang masih sering melanggar itu. Sering melanggar itu. Jadi kalau udah gagal Mas. Ini ada berita apa? Ini gimana kerjaan gue nih gitu kan. Udah kadang-kadang di tengah-tengah liburan ya masih buka-buka juga. Nah, di sini kita butuh belajar. Jadi belajar untuk itu. Terus singkirkan tekanan dari orang lain. Solusi berikutnya. Jadi karena dia terlalu kerja keras, ya dia pengen
Kadang-kadang waktu libur pun dia pengen tetap kerja, pengen lembur dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang membuat tekanan-tekanan kepada timnya. Bahwa timnya tetap harus produktif di hari libur pun. Nah, jadi solusinya si koleris ini belajar menyingkirkan tekanan itu dari orang lain. Belajar menyingkirkan itu. Nah, tapi pelajaran yang perlu dilakukan, dipraktekkan adalah rencanakan kegiatan atau liburan 1 tahun ke depan. Perlu direncanakan. Iya. Baru. Kalau nggak direncanakan, koleris nggak pernah liburan. Oh. Makanya koleris kalau dia lagi sakit, ya selagi dia masih bisa jalan, dia nggak pernah mau opnam. Oke. Beda dengan melankolis. Melankolis perlu sedikit, kalau perlu dia opnam. Apalagi kalau dia punya insurans, dikit-dikit opnam. Dikit-dikit Butuh opnam. diperhatikan, Bro. Butuh diperhatikan, butuh dimengerti. Kalau koleris ditanya, lo sakit ya? Enggak, sehat ya. Walaupun dia sudah hampir terkapar ya. Itu koleris ya. Dia selalu ingin kelihatan strong. Itu koleris. Selalu ingin kuat. Iya. Makanya koleris kadang-kadang meninggalnya pun mendadak. Oh, Tidak. Menakutkan banget ya, Mas. Iya. Enggak, maksudnya mendadak gini. Dia enggak repot orang banyak Oh, gitu. betul banyak gitu ya. Iya, Karena jadi- ditahan-tahan tadi. Iya, dia sakitnya kadang-kadang tidak diutarakan, tidak dirasakan, tiba-tiba cekrek aja. Langsung off gitu ya. Oke. Alin punya pengalaman seputar teman yang seperti ini, yang benar-benar workaholic, terus nggak bisa relax, mungkin keluarga gitu. Ada. Jadi ada sahabat saya. Dia itu kalau ditanyain tuh benar banget. Kalau lagi sakit ditanyain, lagi sakit ya? Enggak kok, nggak apa-apa. Terus tahu-tahu udah pingsan aja di kos. Betul. Bingung gitu kan orang. Ya ampun, katanya nggak sakit, katanya nggak apa-apa. Enggak kok, cuma sedikit sakit perut. Iya, tapi kalau sakit perut sampai pingsan kan berarti ada sesuatunya kayak gitu. Tapi dia nggak pernah mau ngakuin gitu kalau sakit banget. Jadi kalau udah gitu, tahu-tahu udah pingsan gitu. Iya. Dan emang yang paling penting itu buat dia tuh kerja, ngerjain tugas, diajakin main. Ayo pergi yuk nongkrong di sini. Enggak deh, nggak usah ikut. Kenapa nggak ikut? Ini mau ngerjain tugas dulu. Ya ampun, tugasnya kan masih dikumpulin nanti gitu. Tapi nggak deh, nggak usah aja deh nongkrong. Nih tugas banyak banget gini kayaknya. Selalu punya alasan gitu ya, kerjaan gitu ya. 1001 alasan untuk kerja. Oh, Iya, betul. Dan dia kalau nggak kerja hari itu sakit. Malah sakit. Koleris kalau udah pensiun, Mhm. itu banyak yang langsung ini loh, langsung kena stroke. Drop gitu ya, Mas. Berdrop. Koleris yang pensiun dia langsung drop, langsung apa ya istilahnya, ya semuanya serba salah gitu loh. Dan bawaannya marah-marah biasanya di rumah. Koleris itu kalau lagi sakit, dia apa namanya ya, dia harus selalu ada activity, selalu ada activity. Intinya gitu. Koleris itu. Iya, Oke. itu untuk yang bekerja keras ya, workaholic Iya. ya. Oke. Nah, Kemudian yang kedua, Mas, ada Yang lagi. kedua, itu terlalu mendominasi. Mendominasi atau memonopoli. Monopoli ya. Ya. Dalam keluarga pun juga gitu. Iya, terlalu mendominasi. Oke. Walaupun Jadi itu seorang istri ya gitu. Iya, kadang-kadang dia sering one man show. Nah, kalau seorang istri yang koleris, itu kepala rumah tangganya berpindah. Ya makanya itu. Dan kadang-kadang pasangannya si plekmatis ini sering terjadi nggak betah di rumah akhirnya. Oh, Karena dia nggak merasa dihargai. gitu ya. Dan saya banyak ketemu kasus perceraian terjadi itu karena si suaminya plekmatis, istrinya terlalu dominan, peran suami nggak dihargai di rumah, akhirnya dia cari peran di luar, Oh. pindah ke rumah yang lain akhirnya. Peran pembantu. Seperti itu. Nah, kelemahan terlalu mendominasi ini gimana solusinya? Hargai kepemimpinan orang lain dan berhentilah memanipulasi. Jadi maksudnya hargai kepemimpinan orang lain itu, tidak semua orang itu dalam tanda kutip tolol, atau tidak semua orang itu tidak mampu. Jadi mulai menghargai kepemimpinan orang lain, coba kasih kesempatan orang lain untuk berkarya. Jadi jangan one man show, jangan jadi Superman, jadilah super team. Super team. Super team. Jadi kalau kita udah praktekkan super team, semuanya akan maksimal. Tapi kalau koleris, kadang-kadang dia mendominasi. Ada yang gabung, Mas. Kita terima Oke, dulu ya. oke. Oke. Itu. Aduh, kok putus nih ya.
Kita coba lagi, silakan tuh yang mau gabung di 557762 557762 untuk small listeners yang mau gabung, sekali lagi di 557762. Ya, sambil nunggu yang mau gabung, lanjut dulu Mas. Ya. Kepotong tadi ya, super team, super. Super team. Jadi kalau koleris di satu perusahaan, kalau dia tidak sadar bahwa personality dia koleris, memang sih dia bisa kerjakan semuanya, tapi itu sebetulnya danger untuk perusahaan. Oh. Karena begitu si koleris ini ngambek nih ya, atau dia keluar, itu tidak ada satu anak buahnya pun yang punya skill yang sama seperti dia. Iya, karena sudah terbiasa dihandle sendiri. Betul. Dan biasanya owner dari perusahaan sering ketergantungan dengan SDM yang koleris. Tanpa dia sadari dia sedang memegang bom waktu. Karena begitu si koleris ini mengundurkan diri atau hengkang, itu perusahaan langsung goyang. Langsung goyang gitu. Seperti itu. Dan koleris ini dia bukan prioritas di uang, tapi di penghargaan ya. Senang banget kalau dikasih. Iya, begitu dia udah nggak dihargai lagi, dia nggak dikasih kekuasaan lagi, nggak dikasih otoritas lagi, ya dia dikekang, siap-siap dia mengundurkan diri. Dan begitu dia mengundurkan diri, biasanya bawa buntut tuh. Karena para anak buah ini kadang-kadang ketergantungan juga sama dia, ikut pindah kadang-kadang beberapa anak buahnya. Jadi bisa jadi bedol desa. Pindah semua. Pindah semua, bisa jadi. Nah makanya para pemimpin perusahaan yang tidak paham personality anak buahnya, apalagi si owner ini dia kepribadian ada pragmatisnya, dia ketergantungan dengan karyawan yang koleris, siap-siap tuh kalau misalnya ngejeglek seketika perusahaannya. Dan itu udah banyak kejadian, saya udah banyak ketemu kasus itu. Udah banyak sekali ketemu kasus. Iya, jadi memang penting banget kita mengetahui personality dari ini ya, dari lawan atau apa teman kita bicara ya, teman kita bicara. Karena memang berfungsi ketika kita sedang bekerja atau sedang sama keluarga gitu. Betul. Ya Mas. Nah kalau di rumah tangga itu kalau orang tuanya terlalu koleris, anaknya itu semuanya sampai usia berapapun biasanya terlalu di babysit, terlalu diurusin. Iya, bangun dibangunin, pakai baju dipilihin, semuanya. Begitu anaknya dewasa, anaknya nggak bisa ngapa-ngapain, dan dia akan menangis di situ. Akan menangis di situ. Dan koleris kadang-kadang itu mengerjakan semuanya untuk anak-anaknya. Jadi anak-anaknya nggak tumbuh dewasa. Dan banyak kejadian di lingkungan keluarga kami aja ada. Dan sampai sekarang anaknya bingung harus bagaimana. Selalu ketergantungan dengan ibunya. Dengan ibunya itu ya. Dan seorang ibu yang koleris, walaupun anaknya udah menikah, dia berharap anak-anaknya tinggal di sekeliling rumahnya. Kalau perlu satu pagar sama dia. Karena kebutuhan emosional dia adalah under control, memiliki kontrol. Gitu. Dia udah punya cucu pun kalau perlu cucunya ikut di situ ya. Oke, makin menarik ini di obrolan kita atau diskusi kita di kesempatan sore kali. Nanti kita lanjutkan. Masih banyak untuk kita sampaikan small listeners, dan untuk Anda yang mau gabung silakan ya di 557760 ataupun bisa juga Anda SMS di 081568966666. Kita break dulu. Oke, kita masih di Smart Personality ya. Wah, ini kalau kita ngomongin soal personality itu memang nggak ada selesainya itu Mas ya. Ada aja digali itu ya. Karena berkaitan dengan karakter seorang itu ya. Seperti teman kita yang satu ini, Alina Putri ini juga unik ya. Iya. Mau dibahas di sini? Berani terima tantangan? Nanti mantan-mantannya pada minta comeback nanti. Oke, nanti sebelum kita ke Alin, mungkin ada satu cerita soal temennya yang koleris itu ya. Kita lanjutkan dulu Mas ini. Ini dulu. Jadi kelemahan ya. Yang berikutnya, kelemahannya adalah tidak tahu bagaimana cara menangani orang lain. Jadi people skillnya koleris ini agak lemah. Yang jago people skill itu pragmatis.
Kalau sanguine, people skillnya jago tapi hanya di permukaan. Oh. Jadi hanya di awal aja dia pintar berteman. Tapi setelah kelamaan dia gampang melupakan. Nah, yang awet itu biasanya melankolis dan phlegmatis. Nah, kalau koleris itu dari awal sampai akhir dia lemah. Kalau untuk people skill, dia jarang punya teman yang sejati, itu jarang. Yang lama itu jarang. Seperti itu. Jadi dia lemah di bidang nangani manusia atau handling people itu lemah. Nah, apa solusinya? Jadi yang penting kita mengetahui solusinya. Yang pertama solusinya dari kelemahannya adalah tingkatkan kesabaran. Tingkatkan kesabaran. Tingkatkan kesabaran. Okay. Mas, boleh di stop dulu? Ya. Karena ada SMS. Tapi bisa nggak ini kalau SMS, Mas? Boleh. Nah, boleh. ini ada SMS, Mas. Dari namanya Bu Sri yang di Sleman. Selamat sore Pak Hermansyah. Tolong saya yang cocok jualan apa ini, bisa kelihatan dari SMS-nya nggak, Mas? Gaya bicaranya. Nanti aku berubah jadi paranormal. Dari gaya bicaranya. Bu Sri mungkin bisa kirim foto. Kirim foto ya Bu Sri ya. Ke WA saya 0813. Sebentar. Pelan-pelan Mas biar Bu Sri kirim foto. 0813 0813 693 308 88 ya. Atau sekarang boleh telepon langsung. Mungkin kalau pakai voice sedikit mendekati. Boleh. Ya. Kalau voice lumayan bisa kita analisis. Kalau ini SMS, kalau SMS kalau hanya satu kali dua kali masih belum bisa kita baca. Belum bisa. Tapi kalau sudah 3 sampai 5 kali chatting itu biasanya udah terbaca dia personality-nya apa. Tapi kalau sepintas dari pemilihan katanya ya. Ini Bu Sri ini dia to the point orangnya. Jadi dia koleris ini. Koleris juga. Sepintas sih koleris. Tapi lebih bagusnya coba Bu Sri telepon deh ke 557760 ya. 557760. Coba deh nanti kita coba akan analisa itu ya. Karakternya apa, terus nanti kita sarankan kalau misalnya mau berbisnis cocoknya di mana. Iya, sama kirim foto ke WA saya tadi. Ya, ke yang 0813 693 308 88. Ya. Nanti saya bantu kalau untuk Bu Sri mau konsultasi secara pribadi pun boleh. Boleh ya. Kita kasih gratis, free of charge. Free of charge ya. Untuk para pendengar smart listener. Oke, sekali lagi di 0813 693 308 88. Oke, silakan untuk Bu Sri. Kalau nggak mau telepon sekarang ya bisa konsultasi lewat WhatsApp-nya Mas Hermansyah. Aduh, tadi maaf Mas, tadi sempat keputus tadi yang kelemahan ya. Dia lemah dalam hal hubungan antara manusia atau tidak tahu bagaimana cara handling people. Tingkatkan kesabaran. Solusi pertama. Dan kesabaran itu bisa dilatih juga. Mungkin kalau yang Islam ya latihannya dengan puasa. Oke, seperti ini semoga. Bu Sri. Ada yang gabung ya. Oke, kita coba lagi. Silakan 557760. Oke. Halo, selamat sore. Ya. Selamat sore. Mas Hermansyah bisa? Saya Bu Sri. Oh, Bu Sri gimana Ibu? Silakan Ibu. Saya di Sleman. Ya. Ini saya tuh menemui kesulitan sekali. Saya tuh usaha jualan, tapi kok nggak laku gitu loh. Ya. Sedang umur saya itu udah 67. Wow. 67 ya. Berarti masih panjang Bu, harapan hidupnya kan sampai 120. Nah, masih panjang Bu Sri. Ya itu berarti saya mencarikan cucu, biaya sekolah cucu saya itu kan saya nggak ada bapaknya. Gitu. Jadi saya harus banting pulang lah, nilai orang tua. Iya. Betul. Oke. Gitu Ibu. Bu Sri, mau ditanyakan Bu Sri lagi? koleris. Bu Sri koleris. Koleris, personality perpaduannya melankolis. Melankolis ya. Dan koleris itu karena dia memang aktif terus bekerja, berkarya, kadang-kadang menambah usianya, tambah panjang umur. Panjang umur Ibu. Ibu ini langsung ditutup aja Ibu ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu, selamat sore. Dan di usia 67 ini sangat luar biasa. Seperti nenek saya juga dulu dia koleris juga. Itu beliau di usia berapa ya? Udah 70 lebih itu. Itu masih jualan kue. Wow. Dan pada saat diminta anaknya yang bungsu dia berhenti jualan, sebulan kemudian meninggal.
Seperti itu, karena dia udah nggak berkarya lagi. Seperti itu. Makanya ini kakek saya masih hidup sampai sekarang, kita sarankan dia masih terus berkarya. Minimal dia kasih seminar, ngajar dan sebagainya, walaupun usianya sudah hampir 80-an. Seperti itu. Kalau tadi karakternya Bu Sri yang koleris melankolis, kalau ditanya seputar cocoknya sebetulnya berjualan, bisnis, usaha apapun ibu cocok. Cuman ibu tingkatkan kesabaran. Karena yang namanya usaha itu pasti ada yang namanya proses. Tidak bisa bim salah bim seperti itu. Jadi apalagi usaha-usaha yang berhubungan dengan jasa. Atau yang usaha yang berhubungan dengan adanya tantangan atau berkarya. Ya contohnya seperti jasa pengurusan STNK. Itu kan tidak gampang itu, pemanggilan STNK itu orang-orang koleris cocok. Orang koleris cocok gitu ya. Ya. Atau juga nih ada, ini sebetulnya bahasan kita di materi berikutnya sih ya, tapi nggak apa-apa. Karena ini ada penelpon, kita kasih bocoran di sini. Ya. Jadi koleris itu ya dia direktur cocok, business owner cocok, business owner. Jadi yang berhubungan dengan kepemimpinan atau yang dia jadi bos itu cocok. Dokter juga cocok. Karena dokter itu dia merasa menjadi pahlawan, dia menyelamatkan. Jadi koleris ini paling suka jadi pahlawan. Jadi kalau dia yang dia kerjakan terus diagung-agungan orang hasil karyanya itu, atau dianjurkan jempol, itu dia puasnya minta ampun. Walaupun kadang-kadang uangnya nggak ada gitu kan. Koleris itu. Tapi hasil karyanya itu wah dibangga-banggakan, dielu-elukan. Itu dia udah seneng banget. Udah seneng banget gitu. Jadi ya pekerjaan yang butuh kepemimpinan itu Bu Sri cocok. Dan sebetulnya kalau Bu Sri melatih cucunya, kan tadi katanya untuk cucunya ya, untuk menjadi entrepreneur itu cocok. Tinggal Bu Sri tingkatkan kesabarannya. Karena yang namanya usaha butuh proses. Butuh proses ya. Seperti itu. Ya, Bu Sri, terima kasih sudah gabung di kesempatan sore kali ini ya. Mas Hermansyah, kita lanjutkan, masih ada ini ya. Beberapa yang belum kita bahas seputar kelemahan seorang koleris dan gimana kita akan mengatasinya. Jadi yang tadi kan tingkatkan kesabaran. Kesabaran ya. Kesabaran, bahwa pahamilah segala sesuatu itu butuh proses. Itu yang pertama. Kedua, karena kelemahan ini nggak bisa handling people. Solusi kedua, simpanlah nasihat. Simpanlah sampai diminta. Koleris itu ketemu orang dia langsung pikirannya bagaimana dia menasehati orang ini. Ngasih ujangan. Kue iki. Kudu gini. Itu biasanya nggak diminta nasihat, dia sering memberikan ceramah singkat, kultum. Tapi kadang-kadang kultumnya bukan 7 menit, 70 menit. Panjang gitu ya. Dan hampir semua orang yang ditemui maunya dinasehati. Nah ini satu kelemahan. Belum tentu semua orang butuh nasihat. Itu. Nah, solusinya simpanlah nasihat sampai diminta. Tapi kadang-kadang belum diminta, nasihatnya udah keluar. Koleris sih nggak peduli dengan siapapun. Kadang-kadang dengan orang yang levelnya di atas dia pun dia nasihati. Sampai level di atas gitu. Kalau yang dinasihati levelnya di bawah dia masih mending. Kalau yang di atasnya, kadang-kadang dia dapat nasihat balik. Akhirnya di situ debat kusir yang terjadi. Koleris paling suka ngalamin debat kusir. Jadi simpanlah nasihat. Terus yang berikutnya, cara mengatasi kelemahan tidak bisa menangani orang lain ini, perlunaklah cara pendekatan Anda. Perlunak itu maksudnya jangan terlalu to the point, jangan terlalu kasar. Perlunak. Nah, kenapa dia terlalu kasar atau to the point? Karena dia nggak sabar tadi. Kelemahan dia kesabaran itu tadi, dia nggak sabar. Saknyek gitu kan. Kalau punya kemauan ya harus malam ini juga kalau bro. Nggak peduli udah jam berapa ya kan. Sekarang. Nah, kalau yang disuruh tuh plekmatis, nyambok sesok toh. Nunggu matahari terbit. Nggak bisa, harus sekarang. Ya, keblenger.
Jadi perlunaklah cara pendekatan Anda. Jangan terlalu kasar. Oke. Dan solusi yang berikutnya adalah masih yang kelemahan tadi, nggak bisa menangani orang. Berhentilah bertengkar dan menimbulkan kesulitan. Koleris itu senang membuat masalah kecil jadi besar. Atau mempertanyakan, bukan bertanya. Mempertanyakan. Contohnya, umpamanya pulang terlambat, anaknya pulang terlambat, itu diinterogasi. Sama si koleris itu, kemana, sama siapa, ngapain, di mana? Seharusnya kalau dia paham itu, anaknya pulang pun udah syukur kan, masih untung pulang. Gimana kalau nggak pulang? Betul nggak? Benar Bang. Alin langsung membenarkan. Ada pengalaman gitu? Iya. Makanya koleris kadang-kadang anaknya pamit pergi, jangan pulang malam ya. Iya. Jawab si anaknya, baik Pak, nggak pulang malam. Besok pagi. Pagi pulangnya. Begitu pagi dia pulang tambah dimarahi. Lo pesennya jangan pulang malam. Berarti kan pulang pagi. Serba salah loh. Jadi sering mempertanyakan, bukan bertanya. Sering mempermasalahkan. Jadi berhentilah mempermasalahkan seorang koleris. Dan berhentilah menimbulkan kesulitan atau mempersulit. Kalau plekmatis mempermudah. Yang sulit jadi mudah semua. Itu plekmatis. Tapi kalau koleris, wow. Yang udah sulit ditambah ruwet, yang mudah ditambah sulit. Dia senang mempersulit. Ya. Kelemahannya di situ dia. Ya, jadi berhentilah menimbulkan kesulitan. Oke. Kalau itu kelemahan itu bisa diatasi, Anda akan menjadi orang yang menyenangkan, dicintai banyak orang, disukai, dan sedikit orang yang membenci Anda. Kayak ini berkaitan dengan yang terakhir nih Mas ya. Yang apa ini? Yang kelemahan yang terakhir seorang koleris ya. Iya. Jadi kelemahan terakhir seorang koleris ini benar tetapi tidak populer. Maksudnya ini ya. Maksudnya gini. Dia berpikir yang dia lakukan benar, yang dia katakan benar. Tapi sebetulnya itu keliru. Apa solusinya? Jadi maksudnya koleris ini keras kepala. Atau apa terlalu ngotot ya. Nah, benar tetapi tidak populer itu maksudnya terlalu ngotot. Nah, solusinya adalah biarkan orang lain benar. Kasih kesempatan orang lain menyelamatkan mukanya. Jangan dipermalukan. Koleris paling suka mempermalukan orang depan umum. Dia kalau marahin orang kadang-kadang depan umum loh. Depan umum kadang-kadang. Nggak mikir itu orang mau bagaimana perasaannya. Wah, kadang-kadang dia suka banget menegur orang di depan umum. Nah, solusinya biarkan orang lain benar. Biarkan orang lain benar. Maksudnya menyelamatkan mukanya, jangan dipermalukan. Iya. Walaupun sudah jelas-jelas dia sangat salah, tapi kan bisa dong berdua. Iya. Nggak harus di depan umum gitu. Ya kan, berdua mungkin dipanggil ke ruang kerja, ya sama kayak orang tua yang koleris. Kalau dia nggak paham personality anaknya, dia marahin anaknya di depan umum dan anaknya personality melankolis, itu anaknya akan sangat trauma sekali. Nah, bagusnya dipanggil, bicara dengan low voice, bukan high voice. Karena koleris itu dia mayoritas high voice. Dia high voice, dia selalu tinggi nadanya. Nah, belajarlah menggunakan low voice. Low voice ini memang banyak dipakai oleh plekmatis ya. Tapi kalau Anda sudah belajar personality, Anda bisa belajar dengan low voice. Voice tegur. Ya. Solusi kedua, belajarlah minta maaf. Emang orang koleris susah Mas tuh kayak paling susah. Anak saya koleris yang nomor 2. Dia salah bagaimanapun, jangan harap dia minta maaf. Dengan papahnya, dengan mamanya, dengan kakaknya. Pokoknya dia selalu benar ya. Selalu benar. Dan kata maaf itu sesuatu yang paling mahal dari mulut seorang koleris. Kata maaf tuh. Dan kalau seorang koleris sudah berani mengucapkan kata maaf dari mulutnya, wow, berarti dia sudah belajar tuh personality plus. Atau dia belajar hal-hal yang lain yang berhubungan dengan psikologi gitu ya. Karena seorang koleris itu paling berat minta maaf.
Jadi solusinya belajarlah minta maaf. Nah, kalau pasangan kita koleris, ya udah, daripada nunggu dia minta maaf sampai Lebaran tahun depan, nggak mungkin minta maaf. Ya udah, kita aja minta maaf duluan. Tuh contoh nih, Bu Dwi kan ada koleris ya tuh. Ya kalau Bu Dwi salah, ya udah, saya udah paham, nggak mungkin dia minta maaf sama saya. Saya yang menetralisir suasana terlebih dahulu. Kadang-kadang saya minta maaf duluan, dan akhirnya membuat suasana jadi cair lagi. Gitu ya. Gitu. Everything is okay. Everything is okay. Oke. Gitu. Jadi untuk mengakui yang namanya punya kesalahan itu memang susah ya. Iya, koleris itu paling susah. Yang gampang minta maaf tuh sanguin. Dikit-dikit maaf ya. Maaf ya. Nah, ini Ali ini gampang minta maaf, tapi gampang mengulangi. Oke Mas, ini waktu kita yang batasi. Yang terakhir Mas. Nah, yang terakhir, solusi dari seorang koleris yang terlalu keras ini adalah, solusinya adalah akuilah Anda punya kesalahan. Punya kesalahan ya. Kalau hanya sekedar minta maaf, itu mungkin beberapa orang sudah mulai berani mempraktekannya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi levelnya, belajar mengakui, ya saya memang salah. Kalau seorang koleris berani mengucapkan kalimat itu, top, markotop. Dan itu masih jarang koleris yang berani mengakui kesalahannya. Itu ya. Wah, ini harus diketahui ini ilmunya ini sama teman-teman, ada smart listeners yang punya karakter koleris. Nanti ada workshopnya. Ada workshopnya. Oke, tunggu aja nanti. Ada minggu besok. Ada minggu besok ya. Oke. Di Cube Hotel ya. Cube Hotel. Joteng Timur. Di Jalan Barang Timur hari Minggu besok. Jam 1 siang. Jam 1 siang. Pendaftarannya ke WhatsApp tadi? Ke WA tadi ya. Ke WA tadi ya. Oke, 0813 693 308 88. Ya. Oke. Dan cukup 1 kali kok ikut workshopnya. Terus cukup 1 kali. Ada pendampingan gitu Mas ya? Iya, pendampingan 1 tahun nanti. Oke. Ya. Oke, Mas Irmansyah, terima kasih nih ya. Ketemu lagi di lain kesempatan tentunya. Dan besok insya Allah di minggu depan kita akan bahas yang pragmatis Mas. Pragmatis, kelemahan dari pragmatis ya. Oke, iya. Dan terus stay tune di Smart FM. Smart Listeners tentunya di program Smart Personality setiap hari Selasa dari jam 16 sampai jam 17. Sampai jumpa.